Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyajikan hasil wawancara pelaku UMKM sektor pengolahan hasil perikanan. Dengan saya Muhammad Zikri dengan NIM 2405020024. Saya Gilang Ramadan dengan NIM 2405020003. Saya Valentina Febrianti Purba dengan NIM 2405020041. Saya Nurinda Lestari dengan NIM 2405020009. Saya Olincoy Novianti dengan NIM 2405020031. Saya Anandita Novikaning Tias dengan NIM 2405020028. Saya Alia Kuratul Ain dengan NIM 2405020018. Baik, saya Nurinda Lestari akan mewawancarai Kak Tari selaku pelaku UMKM di sektor pengolahan hasil perikanan. Sebelumnya boleh tahu nggak Kak nama usaha dan udah berapa lama Kakak buka usaha ini? Oke, jadi nama usahanya di sini Otak-Otak 96 Engku Putri 96. ya. Terus kita baru sih kita dari tanggal 15 Desember 2024 baru buka. Jadi 2 tahun ya. Baru 2 tahun. 2 tahun. Kakak jual apa aja nih Kak? Di sini ada berbagai macam camilan, ya terutama otak-otak. Selain itu kita ada juga kerupuk ikan, ya terus opak dan sebagainya. Pokoknya makanan-makanan khas Bintan, Tanjung Pinang gitu ada. Yang paling sering beli itu di sini berarti warga lokal lah atau ada yang lain Kak? Paling banyak sih orang-orang yang itu ya wisatawan gitu, terus orang luar ya. Kalau orang lokal ada juga, cuman yang lebih banyak orang wisatawan. Biasanya wisatawan dari mana Kak? Dari Batam banyak, dari Malaysia, Singapura ada juga. Pokoknya dari luar daerah banyak. Untuk Bermacam-macam lah ya. Ya, betul. Terakhir ini harga bahan baku itu naik ya Kak? Ya. Kayak ikan, tepung. Yang paling kerasa nih naiknya bahan apa? Yang paling kerasa sih di ikan ya, ikan sama bumbu. Sebelumnya ikan harganya berapa Kak? Ikan itu per kilo kalau yang daging yang udah bersih itu 55 gitu kan. Kalau naik itu bisa 60 gitu. Lumayan Jadi, ya. jadi mempengaruhi sekali kenaikan itu. Bumbu juga kayak bawang, cabai itu naik. Terus harga jual Kakak ikut naikkan tidak? Enggak, kita konsisten di harga yang sama seperti yang bahan bakunya belum naik, kita tetap di harga itu. Tetap. Mungkin porsinya kita atur. Lebih sedikit. Ya, porsinya kita atur. Kak pernah nggak dapat bantuan usaha dari pemerintah? Selama ini belum sih, belum pernah. Terakhir, Ya. apa harapan Kakak untuk pemerintah atau pelaku usaha dan pedagang-pedagang lainnya ke depannya? Harapannya kalau untuk pemerintah ya kunjungan untuk UMKM ya, untuk langsung lihat dan kasih solusi apa yang Intinya turun ya, langsung turun lapangan langsung buat lihat. melihat. Ya, melihat terus bantuan apa yang kira-kira ini untuk usaha otak-otak seperti itu gitu loh. Bantuan apa yang mereka harusnya kasih ide gitu loh. Kalau untuk masyarakat apa ya? Ya gimana ya, semangat aja. Iya. Kadang memang sepi, kadang rame ya. Yang penting di kualitas rasa ya. Kalau rasa walaupun harga naik, kalau rasa memang enak itu kadang kita bisa mempertahankan usaha itu. Tetap bertahan. Rasa dan kualitas. Rasa dan- ya. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Kak sudah bersedia Sama-sama. waktunya untuk diwawancarai. Semoga usahanya semakin laris Amin. dan banyak pembelinya. Ya, amin. Terima kasih. Nah, melalui wawancara ini kita akan melihat bagaimana dampak inflasi ini terhadap pelaku usaha otak-otak. Apa kendala yang dihadapi, apa strategi yang dilakukan untuk mempertahankan usahanya, serta apa yang diharapkan dari pemerintah dalam membantu usaha mereka untuk menghadapi inflasi ini. Oke. Nah, inflasi merupakan kondisi di mana suatu harga barang atau jasa ini meningkat secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Nah, di daerah Kemaritiman, dampak inflasi ini sering terasa lebih besar karena biaya transportasi ini bergantung pada kondisi cuaca. Nah, bagi para pelaku usaha otak-otak, kenaikan harga ikan, bumbu dapur, minyak,
serta biaya transportasi ini menyebabkan biaya produksi ini menjadi lebih tinggi, sehingga keuntungan usaha ini menurun. Selanjutnya adalah analisis dampak inflasi yang terjadi di UMKM Otak-Otak 96. Yang pertama adanya kenaikan harga di beberapa bahan yang digunakan, beberapa di antaranya ada ikan, cabai, dan bawang. Dampak yang kedua adalah kurangnya keuntungan usaha karena pelaku UMKM tidak menaikkan harga, melainkan mengatur porsi atau jumlahnya. Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa inflasi membuat pelaku UMKM harus mencari strategi agar tidak kehilangan pelanggan dan usahanya bisa terus berjalan. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM Otak-Otak 96 merupakan usaha pengolahan hasil perikanan yang memanfaatkan ikan sebagai bahan baku utama. Keberadaan usaha ini didukung oleh kondisi Tanjung Pinang sebagai kota pesisir yang memiliki potensi perikanan yang melimpah. Selain itu, otak-otak juga merupakan salah satu kuliner khas yang dikenal oleh masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, UMKM Otak-Otak 96 tidak hanya berperan dalam mengelola hasil perikanan, tetapi juga turut memperkuat identitas kuliner khas Tanjung Pinang. UMKM penjual otak-otak memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor kemaritiman karena bahan baku utama yang digunakan adalah ikan sebagai hasil laut. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kuliner laut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya maritim yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Usaha ini tidak hanya menjual makanan, tetapi juga mengolah hasil laut menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi. Dengan adanya proses pengolahan tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan UMKM penjual otak-otak juga mendukung nelayan lokal karena kebutuhan bahan baku ikan yang terus ada. Dengan demikian, usaha ini berperan penting dalam menghubungkan potensi sumber daya laut dengan kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi bagian dari pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Baik, berdasarkan hasil wawancara, narasumber ini menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk usaha otak-otak yang dijalankannya. Nah, narasumber juga berharap bahwa pemerintah itu dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha masyarakat dan memberikan bantuan yang tepat sasaran atau sesuai seperti modal usahanya, terus alat produksinya, promosi ataupun pelatihan usahanya. Nah, dari evaluasi kebijakan ini menunjukkan bahwa bantuan UMKM itu belum sepenuhnya merata dan pemerintah itu harus lebih aktif lagi untuk memahami kebutuhan pelaku usaha kecil agar bantuan itu lebih tepat sasaran. Selain itu, narasumber juga mengatakan bahwa penjualan itu kadang sepi, kadang ramai. Nah, sehingga kualitas rasa dan kualitas produk ini harus tetap dijaga agar pelanggan itu tetap percaya dan usaha itu bisa bertahan meskipun harga bahan baku itu naik. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa semangat dan konsistensi pelaku UMKM ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan usahanya. Adapun rekomendasi strategis yang didapat dari hasil wawancara tersebut, yang pertama adalah pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan UMKM. Jadi, pemerintah dapat memberikan bantuan seperti modal, subsidi bahan baku, atau program pendampingan khusus bagi UMKM pengolahan hasil perikanan. Nah, selain itu juga pemerintah dapat turun langsung untuk melihat kebutuhan apa yang diperlukan pelaku usaha sehingga bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Nah, selanjutnya rekomendasi yang kedua adalah pelaku UMKM meningkatkan promosi dan menjaga kualitas produk. Jadi, pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial dan juga promosi digital untuk menarik lebih banyak pelanggan, terutama wisatawan. Nah, selain itu juga menjaga kualitas rasa dan kualitas produk itu juga tetap penting agar pelanggan tetap loyal meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan.